juga. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 2. Dan nama saya Adi Mardion Sihaan. Tujuan kedatangan saya ke sekolah kita ini Pak untuk bertanya tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi untuk itu, seperti yang saya komunikasikan sebelumnya untuk Bapak, supaya Bapak bersedia untuk menjawab dan membantu saya untuk melancarkan perkuliahan saya di Universitas Terbuka. Pertanyaan pertama Pak, apa yang Bapak ketahui tentang kurikulum Merdeka? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan saudara. Nah, sepanjang yang saya ketahui, kurikulum Merdeka itu merupakan kurikulum yang pembelajarannya dibebaskan atau dimodifikasi sesuai kebutuhan siswa. Itu yang saya ketahui tentang kurikulum Merdeka. Pertanyaan yang kedua Pak, Ya. setelah ini dicanangkan oleh pemerintah, maksudnya setelah kurikulum Merdeka ini dicanangkan oleh pemerintah, apakah Bapak sudah pernah mengikuti pelatihan tentang kurikulum Merdeka? Oke. Nah, sebenarnya kalau pelatihan secara resmi dari dinas belum ada, tetapi selama ini di gugus 1 Kecamatan Siborong-Borong sudah beberapa kali diberitahukan mengenai kurikulum Merdeka melalui kegiatan kelompok kerja guru. Nah, di sana sedikit banyak saya sudah mengetahui mengenai kurikulum Merdeka, dan juga saya juga belajar atau mencari informasi yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka, baik dari media sosial, misalnya dari Google dan juga dari YouTube, dan juga kita sesama guru selalu mengadakan sharing mengenai kurikulum Merdeka. Nah, seperti itu. Berarti informasi yang Bapak dapatkan hanya dari pelatihan KKB, kemudian dari media sosial, Iya, dan pelatihan mandiri. dengan sejawat, kita pelatihan Mandiri. Iya. Coba. Baru Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah atau apa yang Bapak ketahui tentang tujuan pembelajaran? Ini maksudnya tujuan pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Merdeka. Oke. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan penjabaran dari capaian prestasi siswa yang nantinya disusun menjadi tujuan yang akan diterapkan selama pembelajaran. Nah, di sana Merupakan penjabaran prestasi yang nantinya disusun menjadi akan disusun menjadi tujuan yang akan diterapkan selama pembelajaran. tujuan yang akan diterapkan selama Pembelajaran. Coba. Baru pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah Bapak dalam merumuskan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka setelah kita ini dilaksanakan di sekolah kita ya? Oke. Sepanjang yang saya ketahui, langkah-langkahnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian prestasi secara langsung. Kemudian menganalisis kompetensi dan lingkungan materi yang terdapat pada
prestasi siswa. Dan yang terakhir dirumuskan dengan lintas elemen. Maksudnya Pak, lintas elemen ini apakah melibatkan kepala sekolah, guru, dan pegawai? Ya, Berarti persiapannya untuk 30 belajar ini sudah bisa dikatakan matang ya Pak? iya, seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana proses implementasi atau hambatan apa yang dihadapi dan apa solusi yang Bapak terapkan? Oke, di sini sebenarnya sebagai guru belum mampu mengadopsi kemerdekaan belajar yang dipicu oleh cara dan pengalaman guru belajar di bangku kuliah. Maksudnya karena selama di perkuliahan mungkin ini belum disinggung. Nah, ternyata setelah di lapangan kurikulum merdeka mau tidak mau harus dilaksanakan. Kemudian kurangnya rujukan penyelesaian soal dengan variasi metode di buku teks. Nah, ini yang diduga sebagai penyebabnya. Kemudian minimnya pengalaman pembelajaran dengan cara merdeka ini juga disebabkan oleh saat guru masih menjadi siswa, kemudian sebagai mahasiswa calon guru, maupun ketika menjalin pelatihan sebagai guru dalam jabatan. Keterbatasan dalam mendapatkan referensi pelaksanaan merdeka belajar inilah yang kemudian juga menjadikan guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai. Nah, di sini tidak sedikit sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai. Itu salah satu. Berarti kurangnya sarana dan prasarana juga sebagai penghambat Ya. dalam pelaksanaan IKM Ya, di sekolah kita ini. ya. Kemudian akses teknologi ini menjadi kendala. Akses teknologi. Berarti sekolah kita ini belum masuk sinyal internet Pak? Ya, biasalah kalau memang di tempat kita ini sinyalnya masih bisa dikatakan kurang lancar. Jadi ini bisa menghambat Dalam menemukan referensi seperti itu ya Pak? iya, Tentang IKM. iya. Pak, itu saja pertanyaan yang bisa saya lontarkan kepada Bapak sekarang terkait dengan pendidikan saya di sekolah kita ini. Semoga bisa membantu kelancaran kuliah saya di UT, dan saran saya kepada Bapak tetap semangat dalam menjalankan tugas. Tuhan memberkati. Dan sekali lagi Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih. Iya, semoga Nabi. Selamat pagi. Atas nama Kelvin Saputra KPA, siswa kelas 4 di SD Hariara. Jadi perkenalkan, nama saya Adi Marjono Suhan. Saya ini adalah mahasiswa Universitas Terbuka semester 2. Jadi sekarang tujuan saya ke sini adalah untuk berkoordinasi atau mewawancarai saudara Kelvin sebagai siswa di SD Hariara ini tentang kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Jadi nanti pertanyaannya dijawab dengan santai saja. Ini tidak ada hubungannya dengan nilai, karena saya ini hanya untuk meneliti sebagai referensi saya untuk perkuliahan saya. Nanti setelah kuliah, Kelvin juga akan mengalami seperti saya ini.
Jadi pertanyaan pertama, apakah kalian di kelas 4 sudah menggunakan pembelajaran kurikulum merdeka? Ya Pak, kami sudah menggunakannya untuk pembelajaran di sekolah. Jadi menurutmu mana yang lebih mudah dipahami, kurikulum merdeka atau kurikulum 13? Menurut saya yang lebih mudah dipahami yaitu kurikulum merdeka karena guru-guru menggunakan media pembelajaran sehingga kami tidak bosan selama pembelajaran. Dengan menggunakan media kami lebih mudah memahaminya. Berarti guru-guru sudah memakai media pembelajaran seperti TV, rektor, fokus yang memudahkan siswa di kelas 4 ini untuk menerima pelajaran. Baru setelah itu, karena kalian lebih suka dengan kurikulum merdeka, apa alasan saudara lebih suka dengan kurikulum merdeka? Kami menyukainya karena lebih menyenangkan. Karena lebih menyenangkan. Berarti pembelajarannya disampaikan dengan hal-hal yang menarik. Ya Pak. Pertanyaan terakhir, apakah hambatan yang dihadapi setelah kurikulum merdeka ini diterapkan di sekolah? Siswa kelas 4 mengatakan bahwa kurikulum merdeka sangat membuat siswa lebih dapat berbicara dan bisa menyampaikan pendapat di depan kelas atau di lingkungan sekitar. Oh, ya. Jadi terima kasih atas bantuannya. Semoga saya bisa mendapatkan referensi yang banyak. Tetap semangat belajar dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih.